Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Dan insya Allah kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diberi kekuatan, kesehatan dalam rangka menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas yang betul-betul berkualitas dalam rangka meraih keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita berbicara tentang akhlak dan adab, maka dua hal ini tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Kita tahu bahwa akhlak adalah sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Begitu pula adab. Adab itu berkaitan dengan etika, sopan santun, keramahan, dan budi bahasa yang baik. Antara akhlak dan adab perlu kita jalani sama-sama. Dalam bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa memperbaiki akhlak kita. Kita senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang terpuji. Di antaranya melaksanakan ibadah. Ibadah selama bulan suci Ramadan. Mulai dari kita sholat berjamaah di masjid. Kita menghormati orang tua. Kita menghormati para guru kita. Kita saling menghormati di antara sesama. Saling menghormati di antara tetangga dan semua orang yang kita kenal. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita ditekankan untuk senantiasa memiliki etika, memiliki akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, akhlak itu berproses dari proses pendidikan yang kita ikuti. Sementara adab itu terkait dengan proses beribadah yang akan membentuk adab-adab. Nah, dua hal ini antara akhlak dengan adab perlu kita sinergikan dan perlu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengenal kurang lebih 8 adab. Tetapi waktu yang terbatas ini saya cuma membahas 2 saja. Yang pertama, adab terhadap Allah. Dan yang kedua, adab terhadap orang tua. Mengapa kita harus memiliki adab kepada Allah Sang Pencipta? Karena betapa tingginya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun umat manusia, termasuk kita kaum muslimin, harus memiliki adab, terutama adab dalam beribadah. Ibadah sholat misalnya, kita lakukan diawali dengan kita berwudu terlebih dahulu. Berwudu untuk membersihkan diri. Berwudu untuk mensucikan diri. Sehingga ketika kita berada, betul-betul ketika kita beribadah, betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula adab berpakaian. Adab dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Itu semua sudah diatur. Nah, kalau soal akhlak berkaitan dengan etika, berkaitan dengan kesopanan, maka kita pun harus berakhlak, memiliki kesopanan, etika dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan, kita tidak bisa menghindarkan diri dari pertemanan, pergaulan, mungkin di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Mungkin pergaulan di kantor, dan di mana saja kita berada. Maka kita dianjurkan senantiasa menegakkan adab-adab yang telah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya akhlak dan adab. Maka
kita dianjurkan ketika bertemu siapapun, baik dalam lingkungan tetangga, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat kerja, kita tidak mungkin seenaknya dalam bergaul. Kita harus menjaga adab dan etika dalam pergaulan. Di antaranya kita menjaga etika tata krama berbahasa. Tata krama berbicara dengan orang lain. Kita harus membedakan siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Siapa yang usianya lebih, siapa yang masih muda. Kita harus memahami, ada giliran berbicara. Ketika narasumber sedang berbicara, ketika para pemateri sedang menyampaikan materi, peserta diharapkan diam dan tenang untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh mereka yang berhak berbicara. Itulah etika, itulah adab dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Di akhir bulan suci Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan Idul Fitri pada tahun ini. Semoga kita kembali lahir sebagai orang-orang suci, orang-orang yang menang setelah berjuang mengikuti puasa Ramadan selama sebulan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.